Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah. Saya akan menjelaskan tentang volume benda putar dengan metode cincin. Kita langsung saja. Nah, di sini lihat kita soalnya sudah ditentukan, yaitu hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X2 dan garis X sama dengan 5X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Kita lihat di sini gambarnya, yaitu tadi kitanya X2 di sini. Nah, di sini kita X2-nya dari sumbu Y. Kita akan tarik kurvanya ke atas. Nah, di atas kita sejajarin dengan garis tadi yang 5X yang diketahui oleh soal. Nah, kita tarik 5X nya di sini bertemu dengan X2 tadi, kurva X2. Nah, seperti ini akan menampilkan, ini namanya daerah ya, daerah yang disebut dengan delta X. Nah, delta X juga kita luruskan garisnya dengan R. Nah, ini disebut dengan R. Yang tadi yaitu jari-jarinya. Jari-jarinya yaitu sama dengan kurva, sama dengan X2. Nah, ini ya, R-nya jadi 5X di sini. Garis X-nya yaitu 5X. Bila kita gambarkan dengan tabung, bentuknya seperti ini cincinnya. Dia akan membentuk cincin, lubang cincin. Bentuknya seperti ini. Di sini garis 5X-nya. Nah, di sini kurva X2-nya, kurva Y-nya. Seperti ini ya. Dia akan membentuk lingkaran cincin. Jika dilihat dengan kalkulator geografi, kita lihat di sini yaitu, nah seperti ini gambarnya ya. Jika kita gambarkan tadi 2x x pangkat 2, tadi di sini f-nya, kurva y-nya kita tarik ke atas, dia akan lurus dengan garis 5X ini. Nah, kita perkecil aja gambarnya. Nah, tuh. Dia akan lurus membentuk lubang cincin. Ini F-nya X pangkat 2. Dan di sini dia lurus nanti di angka 5X. Garis 5X. Tuh. Dia lurus sama garis 5X di sini, bertemu dengan garis 5X. Ini garis F-nya ya. Y sama dengan X pangkat 2. Seperti ini gambarnya. Nah, kita kembali lagi ke penjelasan. Nah, kita tadi soalnya yang diketahui yaitu kurva Y sama dengan X2. Garis Y-nya yaitu 5X mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita menggunakan rumus metode cincin, yaitu delta V sama dengan V R pangkat 2 dikurangi jari-jari R pangkat 2 juga dikali H. Kita lanjut. Delta V sama dengan V R2 nya tadi berapa? Yaitu garis Y-nya 5X. Nah, di sini R2 nya pangkat 2, jadi di sini juga pangkat 2. Sesuai rumus, yaitu dikurangi dengan X2. X2 nya dari mana? Kurva Y. Dia jari-jarinya membentuk kurva Y sama dengan X2. Kita pangkatkan juga sesuai rumus, yaitu pangkat 2 dikali H ini sama dengan permukaan delta X yang tadi yang kita ketahui dari gambar.
Nah, cara mengerjakannya di sini yaitu delta V sama dengan V. Nah, karena di sini pangkatnya 2, jadi kita kalikan, yaitu artinya 5x dikali sama 5x juga. Jadi 5 dikali 5 sama dengan 25. Karena di sini kita pangkat 2. Mengerti ya kalau seperti ini ya. Ini pelajaran dasar matematika. Nah, sama di sini juga x pangkat 2 lagi. Jadinya x pangkat 2 nya ada 2. Jadi x pangkat 2 dikali x pangkat 2, jadinya x pangkat 4 dikali dengan delta x. Kita lanjut, yaitu V, dia sudah menjadi volume V, tapi dia limit, memakai limit V. Nah, yang tadi dimasukkan hasil yang kita cari tadi sesuai rumus, yaitu 25x pangkat 2 dikurangi x4 dikali delta x. Nah, seperti ini ya bentuknya jika sudah berubah menjadi volume dengan limit V sama dengan 25x pangkat 2 dikurangi x pangkat 4 delta x. Kita lanjut lagi, kita akan mengubahnya menjadi rumus integral. V sama dengan V. Nah, integral. Kenapa di sini 5 dan 0? Tadi kita garis y-nya yang diketahui sama dengan 5. Jadi di sini kita taruhnya 5 dari garis y. Nah, yang satunya garis y-nya tidak diketahui. Jadi kita jabarkan dengan 0. Nah, kita rumusnya masukkan, yaitu tadi yang sudah kita cari di atas, 25x pangkat 2 dikurangi x4 dx. Ini berubah menjadi dx karena sudah kita masukkan dengan rumus integral, jadinya dikali dengan dx. Kita lanjut, V sama dengan V. Nah, 25 per 3 x pangkat 3 dari mana? Karena ini turunan dari 25x pangkat 2. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kita gunakan lagi dengan rumus integral, yaitu rumus integralnya bagaimana? Yaitu dengan integral ininya x, ininya n, ditambah dengan 1. Nah, x nya juga ditambah dengan n ditambah 1, seperti itu ya. Jadi 25 per n nya ini 2 ditambah dengan 1, taruh di bawah. Nah, x nya juga 2 ditambah 1 juga, jadinya 25 per 3 x pangkat 3. Ini juga sama ya, dengan rumus x per n ditambah 1, x nya n ditambah 1 juga, jadi akan menemukan seperti ini. Ini rumus integral dasarnya. Nah, ini dari mana? Ini dari garis y, garis y di sini. Nah, di sini ya kita sudah menemukannya, tadi sudah saya jelaskan juga. Kita lanjut. Nah, V sama dengan V, x nya kita rubah menjadi 5 dan 0 juga. Nah, di sini 25 per 3 jadinya 5 pangkat 3 ya, x nya dirubah jadi 5 ditambah 1 per 5 juga, x nya dirubah jadi 5 juga, jadi 5 pangkat 5 dikurangi. Nah, di sini juga sama nih kayak tadi, 25 per 3, x nya dirubah jadi 0 pangkat 3 ditambah 1 per 5, x nya juga dirubah jadi 0 pangkat 5. Kita lanjut ya. Di sini V nya sama dengan V. Kita 25 nya dari mana? Dari sini ya, 25 per 3. 125 nya dari mana?
Nah, 5-nya di sini 125-nya dari 5 dikali 5 dikali 5. 5-nya dikali 5 3 kali ya. Jadi kita akan menemukan 125 penjumlahan ini. Dan dikurangi 1/5 dikali 3125. Dari mana? Dari 5 dikali 5 kali dari sini. Maka kita akan menemukan hasil ini. Karena di sini kebetulan dikalinya dengan 0, maka apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Jadi di sini kita dikurangi 0. Kita lanjut, V sama dengan V. Nah, sini dari mana kita mendapatkan hasil ini? Yaitu dari 25 dikali 125, maka kita akan mendapatkan hasil 3125/3 dikurangi sama ini juga 1 dikali 3125 dibagi 5. Jadi ini 3125/5 dikurangi 0. Kita lanjut. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti ini dengan menyamakan dulu penyebutnya nih, biar sama bawahnya, dengan cara kita mencari KPK yang sudah dipelajari di pelajaran SD atau SMP dulu ya. Atau dengan cara simpelnya kita bisa menyamakan penyebutnya dengan 3 dikali 5, jadi 15. Setelah kita menyamakan penyebutnya, kita kali. Nah, penyebut ini dibagi dengan ini, lalu dikali dengan ini, maka kita akan mendapatkan hasil 15.625. Sebelahnya juga sama, yaitu 15 dibagi 5, yaitu 3 dikalikan dengan 3125 kurangi 0, maka kita akan mendapatkan hasil 9375. Seperti itu ya. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, maka kita dapat menjumlahkan ini. Kemudian kita 15.625 dikurangi 9.375, maka kita akan mendapatkan hasil 6.250/15. Jadi hasil akhirnya yaitu V sama dengan V, yaitu 6.250/15, atau bisa dengan disederhanakan menjadi kita bagi dengan masing-masing 5. Jadi 6.250 dibagi 5, 15 dibagi 5, maka kita akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu volumenya dengan menggunakan metode cincin, yaitu V sama dengan 1250/3 dikali V. V-nya pindah ke belakang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.